Jumpa lagi dengan Ibu, tentunya masih di materi yang sama ya, teks cerita sejarah. Di pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai pengertian dari teks cerita sejarah, ciri-cirinya dan struktur dari teks cerita sejarah. Kali ini Ibu akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Apa saja sih unsur kebahasaan dalam teks cerita sejarah? Simak baik-baik ya. Yang pertama, unsur kebahasaan dalam teks cerita sejarah adalah pronomina. Ingat, pronomina. Dan yang kedua adalah frase adverbial. Yang ketiga adalah verba material. Dan yang keempat adalah konjungsi temporal. Gue akan bahas satu demi satu ya setiap unsur-unsur kebahasaan ini. Yang pertama, pronomina. Apa sih pronomina ini? Ya, pronomina ini adalah kata ganti atau merupakan kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain atau untuk menggantikan nomina lainnya. Contohnya, nomina guru dapat diacu dengan pronomina dia atau ia. Untuk hal demikian ini, sebelum lebih jauh membahas pronomina, sebaiknya kita kenali dulu bagaimana ciri-ciri dari pronomina itu sendiri. Ciri-ciri pronomina ada dua ya. Yang pertama, biasanya pronomina itu selalu menduduki posisi subjek dan objek. Namun pada kalimat tertentu ada juga yang menduduki posisi predikat. Ya. Selanjutnya ciri yang kedua, acuannya dapat berpindah-pindah bergantung pada siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi pembaca, atau siapa yang dibicarakan. Oke, kita bahas jenis-jenis pronomina ini dulu ya. Jenis-jenisnya, yang pertama adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Kata ganti orang terbagi menjadi kata ganti orang pertama ialah kata ganti untuk orang yang berbicara atau si pembicara. Sedangkan kata ganti orang pertama aku adalah kata ganti asli dari bahasa Indonesia. Sedangkan saya termasuk kata ganti orang pertama yang tidak asli ya, karena diambil dari bahasa daerah sebenarnya. Kata ganti saya berasal dari kata sahaya atau hamba. Kata ganti kami merupakan kata ganti orang pertama jamak. Sedangkan aku dan saya merupakan kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya, kata ganti orang pertama tunggal, aku mengerjakan PR. Yang jamaknya, kami mengerjakan PR bersama. Berikutnya, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ialah kata ganti untuk lawan bicara atau yang sedang diajak berbicara. Kata engkau dipergunakan terhadap orang kedua atau lawan bicara yang sederajat atau lebih rendah baik usia maupun kedudukannya. Dengan demikian, kedudukan engkau sama dengan aku. Para pemakai bahasa sering mengganti engkau dengan kau dan kamu. Ya, perlu diingat lagi ya, bahwa kamu bentuk kedua jamak, sedangkan engkau bentuk kedua tunggal. Contohnya, yang tunggal. Engkau sedang melakukan apa? Sedangkan yang jamaknya, kamu berada di mana? Oke. Yang berikutnya, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga ialah kata ganti untuk orang yang sedang dibicarakan atau yang menjadi bahan pembicaraan. Sejenis gosip kali ya, membicarakan atau jadikan bahan pembicaraan. Lupakanlah. Pada dasarnya, penggunaan ia dan dia dalam suatu kalimat yaitu sama. Ia dan dia itu
Posisinya sama ya dalam satu kalimat. Namun dalam hal-hal tertentu ada bedanya. Misalnya, jika ia sebagai kata ganti orang ketiga tunggal lebih dipentingkan, maka dipakai kata dia. Contohnya, dia pencurinya, bukan saya. Jika ia didahului dengan kata-kata yang berhuruf akhir konsonan N, perhatikan, jika ia didahului dengan kata-kata yang berhuruf konsonan N, maka diganti dengan dia. Ingat ya, ia kalau ada konsonan N, maka jadi dia. Contohnya, dengan ia berubah menjadi dengan dia. Oke, contoh lebih jelasnya. Dalam kata ganti orang ketiga tunggal, ia sedang makan. Yang jamaknya, mereka bermain sepak bola. Oke, berikutnya kata ganti empunya atau kepunyaan. Pronomina posesifat. Kata ganti empunya ialah segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik. Ya. Ingat lagi ya, kata ganti kepunyaan ialah segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik. Biasanya kata ganti yang punya selalu menyatakan kepunyaan atau pemilik. Ya. Macam-macam kata ganti yang punya itu. Kata ganti orang pertama tunggal atau jamak. Contohnya yang tunggal. Doni meminjam bukuku. Ya, yang tunggal ya, kata ganti pertama tunggal. Doni meminjam bukuku. Sedangkan yang jamaknya, temanku bermain di halaman rumah kami. Kata ganti orang kedua tunggal atau jamak. Contohnya, bapak, adik, paman, saudara. Sedangkan yang jamak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Contohnya, yang tunggalnya, bukunya. Jamak, mereka, buku, mereka. Oke. Berikutnya, kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa. Kata ganti penunjuk ialah segala kata yang menunjukkan letak suatu benda atau yang dibendakan, ya, menunjukkan letak suatu benda atau yang dibendakan. Contohnya, macam-macam kata ganti penunjuk menunjukkan letak di tempat si pembicara dengan menggunakan kata ini, ya. Berikutnya, menunjukkan letak di mana tempat lawan bicara dengan menggunakan kata itu. Jadi kalau letak tempat si pembicara berarti ini, kalau letak lawan bicara berarti itu, ya. Paham ya? Kalau letak pembicara ini, letak lawan bicara itu. Contoh, sana jadi di sana ke sana. Sini di sini ke sini. Situ di situ ke situ. Oke, berikutnya kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Ya, kata ganti yang merangkaikan kata benda dengan kata yang menerangkan kata benda tersebut, ya. Contohnya, bunga merah. Jadi bunga yang merah. Nah, jadi bunganya berwarna merah, ya. Jadi memberikan kata ganti yang merangkai kata benda dengan kata yang menerangkan kata benda tersebut, ya. Maksudnya dari kata bunga merah tadi, jadi bunga yang merah. Berarti bunganya berwarna merah, ya. Bawang putih. Jadi bawang yang putih. Bawangnya bukan bawang merah, berarti bawangnya yang putih. Rumah kami. Berarti rumah tempat kami, ya. Lemari es. Lemari tempat es. Jadi kata ganti penghubung
nya, yang, dan tempat. Penghubung kata ganti penghubung yang menyatakan makna yang sebenarnya. Ya, jadi fungsi kata ganti penghubung yang itu yang pertama adalah menyatakan makna sebenarnya. Lalu menyatakan pengertian untuk umum. Yang ketiga sebagai penunjuk. Yang keempat sebagai kata ganti penanya. Yang kelima sebagai kata sandang atau pengganti. Oke, mari materi berikutnya. Ya, Ibu harap masih tetap semangat ya, karena memang kalau bentuknya seperti ini pembelajarannya memang sulit ya, karena kita harus benar-benar fokus dan konsentrasi untuk mendengar dan melihat. Tapi kalau misalnya kita tatap mukanya secara langsung, ini akan lebih enak ya. Kalau misalnya kurang paham di mana, bisa langsung tanya atau dijelaskannya juga, Ibu juga bisa lebih enak. Tapi Ibu harap situasi saat ini bukan dijadikan alasan untuk kita malas belajar bahasa ya, atau untuk dijadikan kita malas untuk belajar apa saja ya, karena pada dasarnya situasi apapun kita harus tetap semangat belajar ya. Dan satu hal, ingat ya yang Ibu bilang tadi ya, dengar ya, ini semacam apa ya, semacam petua kali yang cucok kali ya, petua yang cucok yang harus kalian ingat bahwa yang namanya bahasa Indonesia itu bukan untuk dihafalkan, tapi dipahami. Kalau dihafalkan bisa lupa, tapi kalau dipahami seumur hidup bisa akan terus ingat ya. Karena juga Ibu ngalami juga ya, Ibu juga dulu pernah SMA, namanya pelajaran bahasa Indonesia tuh capek banget, tapi ya setelah Ibu belajar ya, maksudnya setelah dipahami, oh begini ya, oh begitu ya, akhirnya dengan sendirinya ingat terus ya. Jadi Ibu berharap bahasa Indonesia itu untuk dipahami, dimengerti, nanti bisa ingat sampai udah kakek nenek juga masih tetap ingat ya. Oke, tetap semangat. Lanjut, cus. Yang kelima, kata ganti penanya atau pronomina interrogatif. Apa sih? Kata ganti penanya ialah kata ganti yang menyatakan tentang orang atau keadaan ya. Jadi kata ganti penanya adalah kata ganti yang menyatakan tentang orang atau keadaan. Macam-macam kata ganti penanya. Kata ganti penanya apa? Ini untuk menanyakan macam dan jenis benda. Contohnya, bola apa itu? Untuk menunjukkan apa sih itu ya. Jadi dijelaskan bola karet misalnya. Menanyakan wujud benda. Jadi kalau ini menanyakan wujud benda. Contohnya, ikan paus makan apa? Ya. Jawabannya mungkin ya daging ya, atau apalah. Ikan paus makan apa ya? Apa kan? Oke, berikutnya menanyakan alat. Contoh, dengan apa kau pukul dia? Dengan kayu misalnya. Dengan martil. Psikopat gitu. Menanyakan maksud atau tujuan. Contohnya, untuk apa benang itu? Mengikat. Perasaan psikopat semua nih contohnya ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya, kata ganti penanya siapa. Kalau yang tadi kata ganti penanyanya apa. Kalau yang sekarang siapa. Untuk menanyakan orang atau sesuatu yang dianggap orang. Ya, contohnya, siapa yang datang itu? Si Ali misalnya. Berikutnya, kata ganti penanya mana. Kata ganti penanya untuk menanyakan pilihan orang atau barang. Contohnya, yang mana yang kau beli? Jadi jawabannya yang ini. Atau mungkin seperti ini ya. Yang mana gebetanmu? Yang itu. Nah, seperti itulah.
menanyakan asal. Dari mana kalian? Ya, dari desa, dari kota. Atau kalau ada orang bertanya dari mana, jangan sampai jawab dari tadi. Ya, sekarang banyak plesetan-plesetan yang kayaknya hancur bahasa Indonesia kalau terus diplesetin ya dengan tidak pada tempatnya. Boleh sih sesekali ya, hanya untuk sekedar guyon-guyonan, tapi kalau dijadikan acuan, wah bahaya ya, bisa merusak itu namanya. Oke, lanjut lagi. Yang keenam, ya, kata ganti tak tentu atau pronomina interminativa. Susah ya kalau bahasa aslinya. Kata ganti tak tentu ialah kata-kata yang menggantikan atau menunjukkan tempat suatu benda atau orang dalam keadaan tidak tentu atau umum ya. Jadi kayak nggak biasa lah menunjukkan tempat-tempat atau hal-hal yang tidak pada umumnya ya, yang tidak biasa. Contohnya, suatu saat pasti dia akan sadar. Salah satu boleh masuk, jangan semua. Salah satu boleh masuk, jangan semua. Kalau sekarang suka ada aja ya yang suka diisengin ya, salah satu boleh masuk, jangan semua ya. Berarti salah satu, berarti 9 dong ya. Garing. Lanjut. Tiap hari mereka berkumpul. Ya, itu adalah macam-macam dari kata ganti ya. Oke. Berikutnya Ibu akan menjelaskan bagian yang selanjutnya, pembagian pronomina. Pembagian pronomina dalam bahasa Indonesia didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, yang dilihat dengan hubungannya ya, dengan hubungannya dengan domina itu sendiri ya. Yang kedua, jelas atau tidak referensinya. Ya, jadi pronomina dibagi menjadi dua hal ya, tergantung dari hubungannya dengan nomina dan referensinya. Oke, pronomina berdasarkan hubungannya. Ternyata bukan manusia ya yang punya hubungan ya. Kata juga punya hubungan. Yang penting katanya tidak digantung. Hubungannya jelas ya. Jangan seperti status. Status yang hubungannya digantung. Segala sesuatu yang digantung itu tidak menyenangkan. Lanjut ya. Kayaknya terlalu banyak iklan hari ini. Pronomina berdasarkan hubungannya. Yang pertama dengan nomina atau kata benda. Apabila dilihat dari hubungannya dengan nomina, ya perhatikan baik-baik. Jika dilihat hubungannya dengan pronomina, jika dilihat hubungannya dengan nomina, pronomina dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama pronomina intratekstual dan yang kedua adalah pronomina ekstratekstual. Aduh ini tipe ya, pronomona lagi pronomina harusnya ya, harusnya ini ingat ya. Ini harusnya pronomina. Ya, yang kedua itu adalah pronomina ekstratekstual. Tipe, maaf ya. Karena Ibu masih manusia, masih melakukan kesalahan. Oke, lanjut. Contoh pronomina intratekstual. Kalimatnya, Bang Asep, supir keluarga kami, daerah asalnya Bandung. Mang Ujang, penjaga kebun ayah, rumahnya tidak begitu jauh dari kebun itu. Dengan gayanya yang lemah lembut, Suyanti membujuk anak itu. Dengan tutur katanya yang sopan, Kak Sutari menyambut tamu yang datang. Itu contoh-contoh kalimatnya ya. Oke. Sedangkan pada contoh kalimat pronomina ekstratekstual, itu yang kubaca, kamu yang memetiknya. Engkau jangan tidur.
Ayo, ngaku nih, siapa yang tidur saat ibu sedang menjelaskan? Oke, kita sudahkan saja dulu ya materinya hari ini, karena masih banyak lagi materi-materi lainnya. Ibu harap kalian tetap semangat, tetap positive thinking, dan tetap bahagia ya, ceria saja terus ya, walaupun banyak tugas, banyak hal-hal yang mungkin membuat kalian jenuh, tapi tetap bahagia supaya imun tubuh juga tetap stabil ya, supaya gak gampang terkena virus, bakteri, bahkan penyakit apapun ya. Karena pada dasarnya kalau kita happy, kalau kita bahagia, kita jauhlah dari hal-hal yang buruk ya, dari hal yang sakit penyakit yang seperti itu ya. Bye, sampai jumpa lagi. Ciao.